Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andum Kauro Ujang Rawing. Kali ini Andum Kauro Ujang Rawing akan berbagi pemahaman masih tentang pengobatan atau tentang obat. Ya. Itu adalah kali ini Ujang Rawing akan bahas bagaimana sakit enek perutnya itu jadi sering enek ya. Perut kita ini sering enek. Ini disebabkan apa perut kita ini sering enek? Pertama adalah kita ini sering terlalu banyak tidur atau sering tiduran, misalnya kebanyakan tiduran. Tidur ini kita harus memang ditata rapi ya, makanya menurut Islam sendiri, menurut sunnahnya itu tidur itu memang ada aturannya ya. Yang lebih bagus itu kan tidur itu kan celentang. Karena apa? Kalau tidur kebanyakan miring kiri, gitu. Kebanyakan miring ke kiri, itu kalau kita sering tidur miring ke kiri, itu air yang di dalam ampela ini, di dalam tubuh ini ada ampela, nah itu terlalu deras ya. Terlalu deras. Nah itu makanya bisa menyebabkan yaitu enek tadi. Nah kalau misalkan banyak miring kanan gitu ya. Kalau kebanyakan miring kanan, zat asamnya itu jadi naik sehingga air yang di ampela kita ini bisa menjadi asam seperti tape ya. Seperti tape, dan itu akhirnya akan menjadikan kita terganggu dan jadi enek dan panas tadi ya, sehingga perut kita tidak nyaman. Enek-enek yang semacam ini itu sangat mengganggu sekali buat ini ya, buat aktivitas kita gitu kan. Karena kalau udah naik seperti tape atau air terlalu deras, maka kita akan menjadikan kurangan cairan sehingga tidak seimbang, atau kalau sudah menjadi tape akan menjadi asam, sehingga kalau sudah asam seperti tape sehingga dia bisa naik ke lambung, dan itu akan menjadi asam lambung. Nah, ini sarananya seperti apa? Ini sarananya ya ini urat yang ke perut gitu. Ada urat besar yang ke perut, yang ke waduk namanya ya, ke wadah ini wadah makanan ya. Urat besar yang ke tempat perut, yang ke tempat wadah makanan ini harus dipencet. Itu cara mengobatinya, cara mengatasinya. Memang ya mencet ini susah, memang harus ada ahlinya gitu, ada ahlinya. Nah, itu harus dipencet, ditekan kira-kira 5 menit ya, 5 menit urat besarnya itu tadi. Tapi kita misalkan ya, kita kadang-kadang kalau namanya suruh mencet orangnya atau nyari orang suruh mencetin perut itu tadi sangat sulit, kadang-kadang susah ya, nyari orang itu kan susah ya. Nah, akhirnya kita bisa dengan sarana misalkan diobati misalnya melalui ramuan misalkan. Kalau melalui ramuan kita bisa minum wedang jahe ya. Wedang jahe pakainya itu gula aren ya. Tapi jangan terlalu manis ya. Jangan terlalu manis. Jadi kira-kira sedang aja ya, jangan terlalu manis ya, kira-kira sedang aja.
Nah ini apa namanya? Ini tentang bagaimana mengatasi penyakit NEK. Nah, tetapi ada cerita di ini kita kembali ke Sanepa Wayang ya ini ya, karena memang saya ini kan di Sanepa Wayang ya. Nah, di Sanepa Wayang ini rada kalau kita tidak memahaminya agak-agak beda pendapat dengan apa yang saya bicarakan tadi. Kenapa? Karena di sini kebanyakan tidur, yaitu tadi akan mengefek seperti kalau miring ke kiri akan jadi seperti ini, air terlalu deras, kalau miring ke kanan akan menjadi zat asamnya akan menjadi naik. Nah, ada namanya wayang Kumbakarna, yaitu Kumbakarna itu dia tidur justru 2 tahun, dia tidak menjadi sakit. Nah ini ya, ini yang perlu dipahami. Artinya, memang kita tidur kalau terlalu bebas, maksudnya bebas yang saya maksud itu adalah bebas gaya, misalkan bisa dia tengkurap atau miring atau segala macam. Nah ini yang membuat itu tadi tidak kuat, tidak teratur sehingga menyebabkan penyakit. Beda dengan tidurnya orang yang punya niat dan punya tujuan, misalkan seperti perjalanan Kumbakarna. Nah, Kumbakarna ini tidur dalam 2 tahun tidak sakit, justru dia akan menjadi sakti. Kenapa? Dia tidurnya ditata, diatur. Tidurnya celentang, ya. Apa itu celentang itu bahasanya? Kalau orang Jawa bukan tuh melumah, kalau kata bahasa orang Sunda nangkarak. Tidurnya itu nangkarak sehingga apa namanya peredaran darahnya itu tetap lancar, tidak ada yang terganggu, organ tubuh kita tidak ada yang terganggu oleh cairan karena dengan tidur yang memang yang disesuaikan sehingga menjadi kuat. Tetapi gitu ya, walaupun kita bisa sakti dengan cara tidur gitu, tetapi kita ini kan hidup bukan enak untuk sendiri ya. Kita ini hidup ini sebenarnya di dunia ini kan menurut Andum Kauru Jangrawing ini kita ini hidup untuk ngaula kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dengan cara tidur itu kita ngaulanya atau mengabdinya di mana kan gitu. Sehingga tidak ada tujuan. Nah, itulah Kumbakarna, makanya di saat menjelang kematian dia istilahnya gimana? Nggak bisa ke surga, nggak bisa ke neraka juga enggak. Kenapa? Karena orang tidur itu tidak menyakiti siapa-siapa, ya. Tapi juga tidak ada budi, tidak ada tujuan baik. Karena apa? Hanya untuk dirinya sendiri. Nah itu, sehingga Kumbakarna ini maka minta disempurnakan oleh Sang Bima tadi. Nah ini pengobatan Andum Kauru tentang NEK itu di Sanepa Wayang ya seperti ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Cukup sekian Andum Kauru Jangrawing tentang penyakit NEK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.